Pada usia 31, saya dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Di satu sisi, ada pekerjaan yang sudah memberi saya kenyamanan, stabilitas finansial, dan status yang cukup baik. Di satu sisi, ada sebuah usaha yang sudah saya mulai beberapa tahun yang lalu, yang meskipun belum besar, tapi memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Selama bertahun-tahun, saya berusaha menyeimbangkan keduanya, pekerjaan tetap dan usaha sampingan. Namun, semakin lama saya merasakan semakin terbelah antara dua dunia, pekerjaan yang semakin menyita waktu dan energi, serta usaha yang membutuhkan perhatian dan dedikasi lebih banyak untuk berkembang. Saya tahu, untuk membawa usaha saya ke level berikutnya, saya harus memberikan lebih banyak fokus, lebih banyak waktu, dan lebih banyak tenaga. Saat itulah saya memutuskan untuk mengambil langkah besar. Saya memilih untuk resign dari pekerjaan saya, dan sepenuhnya fokus pada usaha yang sudah saya mulai. Mungkin bagi banyak orang, ini terdengar seperti keputusan yang sangat beresiko. Bagaimana jika usaha saya gagal? Bagaimana jika saya tidak memenuhi kebutuhan? Semua pertanyaan itu tentu saja muncul dalam pikiran saya. Namun, satu hal yang saya sadari adalah, selama ini saya sudah terlalu lama hidup dalam kenyamanan, tanpa benar-benar memberi diri saya kesempatan untuk mengejar impian saya sepenuhnya. Mengambil keputusan ini berarti saya harus benar-benar keluar dari zona nyaman. Saya tahu, saya tidak bisa hanya sekedar berharap usaha saya berkembang jika saya masih membagi fokus antara dua dunia yang berbeda. Usaha ini sudah saya rintis dengan susah payah, dan saya merasa saatnya untuk benar-benar memberikan komitmen penuh untuk membuktikan bahwa saya bisa mewujudkan impian saya melalui usaha ini. Saya juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak tantangan yang akan saya hadapi, dan kegagalan adalah bagian dari proses itu. Tapi saya percaya, ini adalah jalan yang harus saya pilih. Karena hanya dengan fokus dan kerja keras, saya percaya, usaha ini bisa berkembang lebih jauh dan menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih berarti. Usia 31 bukanlah akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari fase baru dalam hidup saya. Saya siap untuk menumbuhkan usaha ini dengan segala dedikasi, pengetahuan, dan keterampilan yang saya miliki. Saya siap untuk menantang diri, menghadapi ketidakpastian, dan belajar dari setiap kegagalan yang akan datang. Mungkin ini adalah langkah yang besar yang penuh resiko, tapi saya percaya setiap langkah besar dimulai dengan keberanian untuk meninggalkan kenyamanan. Ini adalah keputusan untuk menulis bab baru dalam hidup saya. Dan saya siap menjalin perjalanan ini dengan penuh keyakinan. Namun, saya juga sadar bahwa dalam setiap langkah saya, Allah selalu ada bersama kita. Semoga dengan usaha yang saya jalani ini, saya tidak hanya semakin dekat dengan impian duniawi, tetapi juga semakin dekat dengan Allah. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap ujian, semuanya adalah bagian dari takdirnya yang harus saya jalani dengan tawakal dan syukur. Semoga usaha ini diberkahi dan menjadi jalan yang mendekatkan saya pada ridhonya. Bagi kami yang sedang dihadapkan pada pilihan serupa, ingatlah, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menjalani hidup dengan penuh tujuan, dan tidak ada yang lebih memberi ketenangan selain mengetahui bahwa Allah selalu ada di samping kita. Jangan takut untuk fokus pada apa yang benar-benar kamu percaya. Karena di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada memperjuangkan impianmu dengan sepenuh hati sambil terus berharap agar Allah senantiasa memberkahi setiap langkah kita. Kalian masih ingat tidak wejangan yang sangat terkenal yang diungkapkan oleh seorang miliarder berasal dari Tiongkok, yaitu chairman dari Alibaba, yaitu Jack Ma, bahwa usia kurang dari 20 tahun, Jack Ma menyarankan untuk kita masih berada di bangku-bangku sekolah. Maka sebelum usia 20 tahun, jadilah murid yang baik, pelajari hal-hal positif yang didapatkan di bangku sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan manapun. Masa ini merupakan masa untuk belajar, misalnya jika ingin berbisnis, pelajari caranya, pelajari pengalamannya. Kemudian di usia 25 tahun, pada usia ini, perbanyaklah eksplor sesuatu, cari dan gali pengalaman sebanyak-banyaknya, dan buatlah cukup kesalahan. Sejatinya, jika kita mencoba untuk melakukan sesuatu, tak akan pernah luput dari yang namanya kesalahan. Jangan takut salah. Karena jika kita tidak pernah salah, maka kita tidak akan pernah benar-benar belajar untuk memperbaiki kesalahan. Jika jatuh, bangkit lagi, maka akan banyak pengalaman yang kita punya sebagai referensi hidup di masa depan. Pengalaman adalah guru terbaik, bukan? Kemudian, usia kurang dari 30. Sebelum usia 30, ikutilah seorang yang menurutmu sukses. Ikuti cara dia dan pelajari prosesnya. Proses adalah hal penting
layaknya mesin yang menggerakkan segalanya dan akan berdampak pada hasil. Sebagaimana kalimat yang sering kita dengar, usaha tak akan mengkhianati hasil. Di usia ini, belajarlah melakukan banyak hal sekaligus, karena kita masih punya usia muda. Kita bisa melakukan segalanya asalkan mau berusaha. Kemudian di usia 30-40 tahun, bekerjalah untuk diri sendiri. Sudah cukup banyak pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan selama beberapa tahun. Maka cobalah bekerja untuk diri sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian usia 40-50 tahun, di usia 40-50 tahun lakukan apa yang sesuai dengan kemampuan. Pada usia ini kita diminta untuk benar-benar fokus pada bidang yang kita geluti. Jangan lompat ke bidang lain, sudah terlambat. Bukan berarti tidak memiliki peluang untuk sukses jika kita lompat ke bidang lain. Hanya saja peluang gagalnya lebih besar daripada peluang kesuksesan. Di usia ini sudah cukup sulit untuk mempelajari hal baru kembali. Usia 50-60. Pada saat ini bekerjalah dengan anak muda. Anak muda dapat melakukan hal lebih baik daripada kita. Andalkan mereka, investasikan ke mereka dan pastikan mereka handal. Dengan mengandalkan anak muda yang handal, maka keberlanjutan usaha yang telah kita bangun akan tetap utuh atau bahkan lebih baik. Anak muda kaya akan semangat dan inovasi segar. Kemudian usia lebih dari 60, usia ini merupakan usia yang sudah sangat senja. Habiskan waktu untuk diri sendiri. Inilah waktunya untuk benar-benar menikmati hasil dari usaha kita dan menghabiskan masa tua. Lagi pula kita punya anak sebagai investasi hidup orang tuanya. Di usia ini sudah terlalu terlambat untuk merubah karena keterbatasan kemampuan fisik, penurunan kemampuan berpikir, dan karena usia yang telah benar-benar senja. Petuah lain dari Jack Ma untuk anak muda adalah jangan pernah mengeluh dan jadilah optimis. Jangan pernah bilang aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Kita berada di waktu terbaik di abad ini. Jadi segalanya hampir bisa kita lakukan. Segala kesempatan hampir bisa dimanfaatkan dan segala hal hampir bisa didapatkan.